Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bisa lagi berjumpa di sini dalam Mimbar Katolik bersama saya Romo Yosep Indra Kusuma dari Gereja Katolik Santo Stefanus, kawasan Tandes, Surabaya. Renungan yang akan saya sampaikan dalam Mimbar Agama Katolik ini memiliki tema Santa Perawan Maria dalam misteri Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baiklah sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk memperdalam iman kami. Kami mohon pada saat ini, bukalah mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik, sehingga semakin bertumbuhlah iman kami kepadamu. Kami hunjukkan permohonan ini kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita akan mengambil inspirasi dari Injil Yohanes, pasal 19, ayat 25 sampai dengan 27. Di dalam Injil itu dikatakan, di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bisa saja mendengar bahwa seringkali saudara-saudari kita yang beragama Kristen Protestan mengira bahwa orang Katolik itu sesat karena kita dianggap menyembah Bunda Maria. Bahkan oleh orang-orang non-Kristiani, Maria ini dianggap sebagai salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi menurut mereka, kita orang Katolik itu menyembah Yesus, Maria, dan Yosef sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus, dan bukan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagaimana iman kita seharusnya. Pengertian-pengertian mereka itu wajar dan bisa saja muncul, karena memang saudara-saudari kita tentu belum bisa memahami bagaimana kedudukan dan peran Maria dalam iman kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya bagaimana kedudukan dan peran Maria dalam iman kita? Dalam bulan Rosario ini saya mengajak Anda semua untuk memperdalam iman kita tentang Bunda Maria, agar kita sungguh memiliki iman yang tepat tentang Bunda Maria. Dalam Gereja Katolik, kalau mau dijajar, Maria memang merupakan orang kudus atau santo santa nomor 1. Bahkan bisa disebut yang juara 1. Mengapa demikian? Karena Maria adalah Bunda Allah. Ia disatukan dengan Yesus di bumi dengan cara yang tidak pernah dialami manusia lainnya, yakni dengan mengandung Yesus dan melahirkannya. Sejak permulaan gereja, pengalaman mengajarkan
bahwa Bunda Maria selalu menolong kita umatnya. Jutaan orang Katolik memberi kesaksian bahwa Bunda Maria pernah menyembuhkan mereka dengan doa-doanya. Bunda Maria pernah menyelamatkan mereka dari bahaya dengan doa-doanya, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang Katolik yang bisa memberi kesaksian tentang hal ini. Para saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan dari Injil Yohanes tadi, hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus memberikan ibunya kepada para rasul sebelum wafatnya di kayu salib. Dan pada zaman ini, Bunda Yesus adalah Bunda kita juga. Ibu yang baik selalu berpihak kepada anak-anaknya. Saat masih di bumi dahulu, Bunda Maria sudah menjadi pengantara antara Yesus dengan orang-orang sejaman Yesus. Kita tentu ingat peristiwa perkawinan di kota Kana. Bunda Maria lah yang meminta Yesus untuk melakukan sesuatu guna melindungi mempelai di Kana dari cemoohan karena kehabisan anggur. Di lantai atas, pada saat peristiwa Pentakosta, Maria berdoa di tengah-tengah para murid dan mendampingi para murid yang pada saat itu tentu saja merasakan kegalauan, kebingungan karena Tuhan yang mereka sembah dan mereka muliakan sudah naik ke surga dan tidak bersama-sama dengan mereka. Marialah yang mendampingi para murid untuk dapat menantikan Roh Kudus dengan penuh kesabaran. Oleh karena kasih Maria yang tidak akan pernah pudar, kita juga bisa yakin bahwa Bunda Maria akan senantiasa berdoa bagi kita di saat-saat penting dalam kehidupan kita, seperti yang sering kita doakan dalam doa Salam Maria, yakni kita senantiasa meminta doa Bunda Maria sekarang dan pada waktu kami mati. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah pertanyaan yang biasanya diajukan oleh orang-orang Kristiani lainnya kepada gereja Katolik. Mereka bertanya, mengapa kedudukan Maria begitu penting dalam gereja Katolik? Bukankah Allah bisa menggunakan wanita manapun kalau Allah mau melahirkan Yesus? Dengan pertanyaan ini, sebenarnya kita bisa menjawab, Allah memang bisa memilih wanita manapun untuk melahirkan Yesus. Namun saya sendiri yakin bahwa Allah tidak akan memilih wanita sembarangan untuk melahirkan dan membesarkan Yesus. Para pemuda dan juga para bapak, apakah Anda juga memilih wanita yang sembarangan untuk melahirkan dan membesarkan putra-putra Anda? Kalau Anda saja tidak demikian, apalagi Allah yang maha besar. Saya yakin 100% bahwa Allah akan memilih wanita yang terbaik agar putranya dapat dilahirkan dengan baik dan dapat dibesarkan dengan baik pula. Jika saja Allah memilih wanita yang sembarangan untuk melahirkan Yesus, mungkin saja Yesus juga tidak menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Tetapi untunglah Allah memilih seorang wanita yang saleh, penuh iman, rendah hati, dan taat pada kehendak Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Itulah sebabnya Yesus pun akhirnya mewarisi sikap-sikap Maria ini dan menampakkannya
dalam setiap karya dan perbuatannya. Maka sebenarnya saudari-saudaraku yang terkasih, alasan-alasan itulah yang akhirnya membuat kita menghormati dan meminta doa-doa dari Bunda Maria. Dan kita bukan menyembah Bunda Maria. Sebenarnya ada satu inspirasi dan satu gagasan yang sangat tepat dalam doa Salam Maria yang sangat sering kita doakan. Di dalam doa Salam Maria itu sendiri ditunjukkan dengan tepat bahwa Yesus ada di pusat doa Salam Maria tersebut. Cobalah Anda doakan doa Salam Maria dengan penuh perlahan, dengan penuh kerendahan hati, dan kita lihat bagaimana posisi kata Yesus di dalamnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Ternyata memang kata Yesus ada di dalam pusat doa Salam Maria yang kita gunakan di dalam doa Salam Maria tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah tetap Tuhan yang menjadi pusat yang harusnya kita sembah. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang marilah kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan berdoa bersama dan mohon berkat dari Tuhan untuk menyertai setiap aktivitas kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami tubuh dan darah-Mu sebagai tebusan bagi dosa-dosa kami. Dan bahkan bukan hanya itu, Engkau pun memberikan Bunda-Mu bagi kami, agar Bunda Maria selalu menemani dan mendoakan kami, anak-anak-Mu ini. Kami mohon, semoga kami bisa lebih akrab dengan Bunda kami dalam bulan Rosario ini, sehingga kami semakin dapat meneladani sikap-sikap hidupnya yang mulia dan terpuji. Permohonan ini kami hunjukkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari yang terkasih, seluruh keluarga Anda dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya Romo Yosep Indra Kusuma dari Gereja Katolik Santo Stefanus Tandes Surabaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan berkat Tuhan menyertai kita. Amin.